Kalau ada kalian bingung dalam memahami, silahkan ini ya, silahkan sebentar. Oke. Ini oke, sudah. Bu Intan akan presentasikan hari ini tentang startup. Kalian pada saat pertemuan pertama, kita tidak, RPS kita sudah masuk ke ranah obrolan langsung ke live kewirausahaan. Jadi live kewirausahaan artinya adalah kita ke studi kasus. Nah, maka dari itu kita masuk ke kasus-kasus yang ada atau kewirausahaan hubungannya dengan aplikasinya langsung. Kalau nggak pandemi, ingin sebenarnya Bu Intan ngajak kalian kayak misalnya kita tahu di salah satu kantor dari kalian yang hubungannya dengan wirausaha, kalian sudah pernah menerapkan wirausaha, terus ingin sih sebenarnya hanya kali ini Bu Intan hanya bisa memberikan contoh-contoh kasus dan juga contoh aplikasinya lewat beberapa masalah ya, kasus kewirausahaan. Oke, Bu Intan akan share, mempresentasikan. Apakah sudah terlihat teman-teman semua? Sudah terlihatkah materi Bu Intan? Sudah, oke. Nah, ini gambar presentasi yang Bu Intan tampilkan mungkin ada ketidaksesuaian dengan materi, mohon maaf, tapi Bu Intan usahakan materi yang Bu Intan beri adalah, karena ini tadi ya, Ibu tergesa-gesa, mohon maaf sekali, jadi persiapan Ibu hari ini tentang startup, insya Allah akan tetap masuk ilmunya ke kalian. Kalian tahu nggak startup itu apa? Ada yang tahu, mungkin salah satu teman-teman ada yang mewakili startup itu apa sih sebenarnya? Sebentar, apakah materi PowerPoint-nya sudah terlihat? Belum ya? Sudah Bu, sudah terlihat. Sudah Bu, sudah terlihat. Oke. Sebentar, Bu Intan tadi. Nah, Bu Intan ulangi ya. Kita kenalan dulu nih. Kita kenalan dulu tentang bisnis startup. Bagi kalian yang sudah bekerja, bagi kalian yang berwirausaha, ingin memulai usahanya, pasti tidak asing dengan kata startup. Baca peluang dan tips untuk memulainya. Namanya aja start ya. Start itu hubungannya dengan memulai. Gimana caranya kita memulai suatu usaha. Nah, apa itu bisnis startup? Di pikiran kalian, kalau kita dengar bisnis startup, mungkin sebagian dari kalian mengenalnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi atau digital. Ya kan? Tapi kalian sebenarnya nggak salah sih. Nah, tidak salah. Namun sebenarnya startup itu apa sih? Apa hubungannya dengan digital aja atau teknologi digital? Nah, sorry, terlalu cepat ya. Nah, berdasarkan literasi, kalau kalian membaca sedikit, mungkin tulisannya kecil-kecil, Bu Intan singkat aja kali ya. Intinya startup itu adalah rintisan. Merintis. Jadi bisnis startup itu dikatakan sebagai bisnis rintisan. Kemudian Bu Intan, apa sih bedanya startup dengan usaha kecil menengah atau UKM? Bisnis startup itu bisnis rintisan yang diharapkan bisa tumbuh, jadi bisa growing, bisa grow up, dan menguasai ceruk pasar. Jadi diharapkan dia itu tumbuh
dan selanjutnya menjadi perusahaan yang besar. Nah, startup ini biasanya lebih mengutamakan ide-ide baru. Hal barulah yang fresh gitu ya, yang anti mainstream, dan memberi solusi permasalahan bagi konsumen. Sesuatu yang baru dan bisa menjadi solusi bagi konsumen. Nah, bisnis startup ini juga biasanya mengandalkan teknologi untuk membantu pertumbuhan bisnisnya. Jadi nggak salah kalau sebagian dari kalian berpikir atau memandang startup itu ya teknologi bisnis, Bu. Hubungannya pasti di bidang teknologi. Tidak salah, karena startup atau bisnis startup itu sangat memerlukan yang namanya atau mengandalkan yang namanya teknologi. Sedangkan usaha kecil menengah, nah bedanya apa dengan UKM? Nah, UKM itu bisnis yang tidak fokus usahanya untuk jadi perusahaan besar. Kalau startup, ada proses tumbuh di sini. Ada proses tumbuh. Kalau UKM, dia fokusnya adalah punya skala, sama-sama punya target pasar ya. Misalnya aja pengrajin apa gitu, atau katakanlah tukang cukur, atau memberikan satu UKM bisnis masyarakat kecil menengah ya. Tapi UKM itu tidak berproses untuk menjadi besar. Jadi ada target tersendiri. Kalau startup itu punya target. Jadi ibaratnya adalah startup itu dibangun bagi perusahaan atau usaha rintisan yang nantinya insya Allah akan menjadi besar. Jadi targetnya adalah jadi besar. Kalau UKM itu intinya membangun masyarakat berupa usaha kecil itu ya, tapi dia tidak ditargetkan untuk jadi besar. Tapi ada kalanya UKM bisa jadi besar. Nah, startup ini berproses, ada proses tumbuh di dalamnya. Cirinya apa sih, Bu Intan? Kita bedakan startup dengan perusahaan lainnya. Kita mulai identifikasi nih perbedaan yang paling signifikan antara bisnis startup dan juga bisnis usaha kecil menengah. Dari modalnya. Modal yang kita gunakan itu tergantung dari pergerakan bisnis kita. Itu cirinya startup. Ya, Bu Intan ulangi, jadi modal yang digunakan tergantung dengan pergerakan bisnis kita. Terus yang kedua, usia perusahaan kurang dari 3 tahun. Jadi usia perusahaan kurang dari 3 tahun, baru saja merintis. Terus pendapatan perusahaan selama 1 tahun itu kurang dari 100.000 US dollar. Jadi atau katakanlah masih bisnis kecil yang pendapatannya belum besar. Nah, berfokus pada perkembangan bisnis yang cepat. Terus cirinya lagi adalah produk yang dihasilkan biasanya adalah upaya untuk mengisi pasar dan juga menjawab kebutuhan masyarakat yang belum ada sebelumnya. Kemudian mengandalkan lebih banyak teknologi informasi. Nah ini TI, IT, elektronik, IT. Jadi semua ini adalah hubungannya dengan startup itu sangat lekat. Model bisnis yang adaptif sesuai dengan kebutuhan pasar. So, ciri startup dengan UKM itu cukup berbeda ya. Nah, kemudian peluang bisnis startup di Indonesia. Bu Intan, kalau di Indonesia startup itu gimana? Apakah menjanjikan untuk kita? Apalagi saat ini banyak sekali saingan wirausaha yang lainnya, Bu Intan. Gimana sih caranya kita mulai baca peluang bisnis di Indonesia itu supaya lebih lebih tepat sasaran? Nah, di Indonesia sendiri itu sebenarnya banyak sekali peluang untuk kita dirikan bisnis startup. Aduh, segala macam itu kayak surganya startup lah, karena Indonesia tuh punya banyak peluang, makanan juga macam-macam, budaya, kemudian banyak sekali yang bisa kita olah.
banyak sekali milenial seperti kalian yang usia-usia produktif ya. Kalian kan generasi Z nih, generasi Z Indonesia tuh diberkahi generasi Z atau generasi muda yang punya semacam pemikiran gimana ya caranya atau memutar otak supaya ini jadi hal yang baru atau hal yang fresh. Nah, itu yang keuntungan Indonesia adalah Indonesia punya usia-usia generasi Z yang banyak produktif seperti kalian. Nah, bahkan mendirikan bisnis startup itu di Indonesia ya, di beberapa daerah itu punya komunitas sendiri. Nah, Wintan contohkan di Bandung. Di Bandung itu ada yang namanya Bandung Digital Valley dan Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia. Banyak sekali komunitas. Kalau kalian searching, mungkin di Sidoarjo atau di Surabaya sendiri cukup banyak ya. Nah, bahkan beberapa perusahaan besar melakukan program rutin inkubasi dan pelatihan bisnis seperti halnya Google Gapura Digital. Jadi inkubasi di sini adalah kita semacam mengadakan program rutin untuk mengevaluasi, menginkubasi produk kita. Kita gembleng dulu nih produk kita layak nggak di pasaran. Nanti kalau udah layak, inkubatornya kita lepas, kita meroketkan, kita mulai keluar gitu ya, keluar dari out of the box gitu. Nah, meski sudah banyak pemain, bidang bisnis startup di Indonesia tuh sebenarnya belum terlalu bervariasi kayak startup di Amerika Serikat. Di Indonesia, para pelaku bisnis startup itu lebih banyak menjalankan bisnis game, layanan marketplace, dan juga penyedia informasi. Nah, jika kalian ingin mulai bisnis startup di Indonesia, cari deh celah-celah seperti celah pasar yang sudah ada, lalu kita kulik tuh, kita inovasi pada produk kalian. Nah, tipsnya apa sih Bu Intan untuk mendirikan bisnis startup? Mendirikan startup itu memang nggak mudah. Banyak perintis yang jalan di tempat, bahkan ada yang gagal atau give up, menyerah begitu saja. Nah, untuk itu kita harus punya beberapa tips buat kalian untuk memulai bisnis startup itu seperti apa. Mungkin kalian yang sudah punya usaha pasti sudah kenal dengan gimana tipsnya, tahulah lebih pengalaman dari Bu Intan mungkin saat kalian memulai atau jatuh bangun di bidang bisnis startup. Namanya aja startup, dan di awal tadi Bu Intan bilang ini ada proses tumbuhnya, sehingga proses tumbuh tuh nggak gampang. Ada kalanya dia itu karena sesuatu hal ya, ibaratnya tanaman, pertumbuhan tanaman, ada kalanya dia itu mengalami kegagalan, daunnya kering dulu, daunnya berguguran dulu, tapi di balik itu karena dia punya akar yang kuat, punya keyakinan yang kuat untuk bisa maju, bisa berdiri lagi, tanaman itu akan tetap tumbuh, punya daun yang lebih bisa grow up, bisa lebih bagus lagi dan bisa bertumbuh. Nah, tipsnya adalah satu, kalian harus punya tim yang solid, yang bisa diajak komitmen dan konsisten. Kalau sudah punya tim solid tuh kita akan gampang untuk memutuskan segala hal, memberikan pendapat gitu. Karena satu visi, kalian punya misi yang sama, punya visi yang sama. Nah, solid tuh jadi kayak melengkapi. Ada yang setuju, ada yang enggak. Nah, saat tidak setuju, nah itu kalian punya teman-teman yang mendukung atau menyokong kalian untuk tetap tidak keluar dari target kalian. Nah, sebuah startup itu harus didirikan dan dijalankan dengan tim yang solid. Kalau nggak ada tim yang solid, bisnis startup itu nggak akan berkembang, bahkan menimbulkan kegagalan. Untuk membentuk tim yang solid, kalian harus punya visi yang sama. Dan perlu menetapkan komitmen bahwa usaha yang dijalankan adalah usaha yang berkelanjutan.
Kayak suami istri nih, kita kayak pacaran deh, nggak usah suami istri. Pacaran tuh kan membangun komitmen, ya kan? Kita tuh pacaran itu semacam kita bangun komitmen, visinya harus disamakan. Nah, sama kayak tim yang akan kita bangun untuk bisnis startup, timnya solid dan juga punya visi yang sama. Sehingga nggak akan nih tim kita untuk mempengaruhi citra bisnis kita di hadapan para investor dan juga stakeholder, shareholder yang ada nantinya. Itu tips yang pertama. Jadi bikin tim yang solid. Nah, tips yang kedua adalah kalian jangan pasif, terus tanya aja dan jangan gampang berpuas diri. Nah, hal yang membedakan bisnis startup dan juga UKM adalah gimana kalian berpikir kritis dan juga inovatif. Kalau UKM mungkin produknya A, udah A itu aja lah, mungkin nggak kita kulik, nggak kita perbarui. Tapi kalau startup, dia ada proses mengulik di situ. Kita pikir lagi, kita bikin apa ya supaya pasar itu laku di pasar atau pasar itu tertarik sama produk kita. Nggak boleh merasa puas dengan hasil yang Anda dapatkan saat itu, meskipun kalian sudah berada di titik teratas. Nah, teruslah mencari celah yang masih kosong di pasar tuh apa sih? Gitu. Celahnya apa, peluangnya apa? Biasanya pelaku startup itu terus bertanya, kita cari informasi sebanyak-banyaknya, kita mengkritisi apa yang ada, dan ada sesuatu permasalahan, kita cari solusinya. Nah, oke. Yang kedua adalah tips yang kedua, terus bertanya ya, dan jangan puas diri. Ketiga, carilah investor yang dapat menguntungkan bisnis Anda. Investor itu harus sama-sama punya visi yang sesuai dengan bisnis kita. Modelnya juga sama, produknya juga disukai. Jadi bisnis kalian punya perbedaan harus sama ya, menyesuaikan visi. Dan tidak akan berkembang jika investor besar ini tidak melulu menguntungkan Anda. Jadi investor itu kan kita harapannya menguntungkan kita ya. Tapi ada juga investor yang hanya mencoba memanfaatkan nilai bisnis kalian dan bahkan merugikan kalian. Nah, jangan takut dan mengemis pula dengan investor, nggak boleh. Kita nggak boleh bergantung. Jika bisnis Anda sudah punya nilai yang bagus, maka dengan sendirinya investor itu akan datang kepada kalian. Jadi nggak usah bingung, nggak usah, aduh investorku nih gini, atau kita masalah dengan investor dan lain sebagainya. Nggak usah nggak usah khawatir, karena investor itu sebenarnya juga kalau produk kalian bagus, nilainya bagus, mereka akan datang sendiri kok, jangan khawatir. Yang keempat, tipsnya adalah idealisme penting. Jadi mentor itu lebih penting mendirikan bisnis, terutama startup. Jadi tidak semata-mata kita mengandalkan pengetahuan rekan kerja saja, tapi kita perlu mentor, ada gurunya nih. Biasanya mentor-mentor tuh orang di pengalaman, orang yang lebih kita punya senior kita. Sudah lama melalang buana di bidang kewirausahaan, di bisnis kalian tekuni. Terus ya pelaku yang senior ya. Nah, pelaku startup itu gagal karena seringkali mengabaikan masukan dan mereka tuh terlalu kekeh, terlalu keras kepala dengan idealisme yang kalian bangun. Jadi kadang tuh kita up and down deh, kadang boleh deh kita sesekali idealisme kita pakai, tapi ada kalanya kita harus punya semacam down, kita menerima masukan dari orang lain, kita nggak boleh terlalu keras kepala dan idealisme. Maka dari itu ada mentor yang seringkali gimana sih, atau mencari solusi, atau kita
memberikan kita pertimbangan-pertimbangan masukan yang positif terhadap perusahaan kita. Yang kelima, selalu buat roadmap. Kalian bikin dicoret-coret di kertas untuk bikin roadmap kalian, perusahaan kalian tuh mau dikemanain sih, atau ada petunjuk untuk menjalankan suatu hal dan mencapai tujuan. Kadangkala pelaku startup itu gagal karena lupa hal-hal yang sepele seperti ini. Sepelenya adalah kita kalau udah bikin roadmap tuh kita akan terarah gitu. Akan kemana sih perusahaan kita akan dibawa kemana. Dan ada master timeline-nya. Master timeline itu oke, tahun ini kita akan menggapai ini. Kalau misalnya gagal kita lanjut ke tahun kedua. Nah, ada timeline-nya, targetnya. Nah, dua hal tersebut berguna untuk menganalisis ide, pertanyaan, riset, dan juga memantau jalannya usaha kalian. Terus yang keenam, tips yang keenam adalah andalkan digital marketing startup. Dan digital marketing seperti kayak dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan ya dari startup tuh digital marketing. Namun beberapa startup itu gagal karena terlalu fokus pada pemanfaatan teknologi digital. Dia lupa bahwa memanfaatkan juga nih yang namanya pemasaran. Bisa juga kalian mengandalkan Google Ads, SEO, dan juga sosial media. Kalian juga perlu mendaftarkan diri usaha kalian ini di mesin pencari untuk merespon masukan, membangun citra dan juga membangun brand. So, kalian yang mau memulai usaha atau yang sudah punya usaha tertentu, jangan terlalu ini ya fokus pada pemanfaatan teknologi digital sehingga lupa untuk memanfaatkan yang namanya pemasaran. Nah, yang ketujuh terakhir adalah percaya diri, confidence. Kunci yang paling utama dari pelaku startup adalah percaya diri. Memang sih susah ya menjalankan bisnis. Kadangkala kan kita saat down atau saat di bawah tuh kita patah semangat atau kekurangan kepercayaan diri ketika bisnis kalian tuh mengalami kegagalan. Tapi nggak boleh kita kehilangan arah, kehilangan fokus ketika Anda jatuh. Nah, ingat bahwa kegagalan itu bukan berarti kalian benar-benar gagal. Kegagalan itu semacam katalis agar bisnis kalian tuh jadi lebih kuat. Itu sih kalau menurut Bu Intan. Ada 7 tips yang bisa kalian pakai untuk mendirikan bisnis startup. Sampai sini teman-teman ada yang ditanyakan? Silahkan. Cara cari investor yang baik gimana, Bu? Nah, investor itu nggak gampang. Investor itu harus punya yang namanya visi. Kita harus tahu visinya dia apa, atau punya modus nggak terhadap kita. Jangan saya. Mohon maaf ya kalau putranya Bu Intan ikut kuliah. Ini di samping Bu Intan. Jangan saya. Nah, jadi investor itu caranya adalah setelah kalian itu punya produk usaha, ya kan? Kalian kan rame. Nah, investor tuh berlomba-lomba seperti seperti semacam mau nggak ya jadi investor aku pengen investor dia nih, atau dengan sendirinya mereka akan datang. Nah, investor ini tuh bisa dicari, bisa juga investor yang nyari kita. Ada dua hal nih. Ada kita yang mencari investor, misalnya dikenalkan dengan teman, ini investor bagus nih buat usaha kamu gitu kan. Ada juga investor yang memang mencari kalian karena kalian punya produk atau nilai yang baik. Nah, maka dari itu tadi yang tanya ya, investor itu bisa kita cari nggak? Bisa. Biasanya dari dari kita punya brand nih, kita punya produk. Nah, biasanya investor itu menyesuaikan dengan kita sehingga datang dengan sendirinya atau kita cari investor.
Mencarinya gampang, bisa lewat ini, bisa lewat mungkin dari mulut ke mulut, obrolan, bisa juga dari komunitas tadi yang Bu Intan sampaikan, komunitas bisnis. Kadang komunitas yang kalian ikuti itu, di Bandung tadi ya Bu Intan kan mencontohkan di sini di Bandung ada nih yang namanya Bandung Digital Valley dan Asosiasi Inkubator Bisnis di Bandung, di Indonesia. Nah, itu mempermudah kalian mempertemukan antara investor dengan kalian pelaku bisnis startup di Indonesia. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lain teman-teman? Bu Intan, saya mau tanya. Iya, silahkan. Kira-kira bisnis startup yang sekarang ini banyak diminati sama investor-investor itu bisnis startup yang gimana, Bu Intan? Bisnis startup yang banyak disukai sama investor. Kalau kita melihat sebenarnya banyak ya bidang yang bisa kita tekuni, apalagi di bidang kuliner ya. Kita tuh sampai sekarang, sampai detik ini Bu Intan masih belum move on atau merasa kayaknya bisnis kuliner itu masih di posisi teratas, Farhan. Karena gini, karena yang satu area misalnya satu jalan itu ada beberapa makanan tetap ramai dicari orang, apalagi makanan-makanan yang beda dari lainnya. Jadi Farhan, kalau yang dicari investor itu sebenarnya bukan ke arah apa ya. Jadi ini menjanjikan nggak sih, atau produk kalian tuh bisa dipercaya nggak, atau bisa berkembang nggak? Biasanya investor tuh cepat melihat semacam itu, lebih gampang. Jadi dari melihat aja investor udah tertarik, oh berarti produk gue bagus nih, gitu Farhan. Yang dicari, berarti kuliner itu juga termasuk startup, bisa juga termasuk startup berarti? Bisa kok, startup itu semua bidang sebenarnya. Asalkan rintisan tadi Farhan, kuncinya adalah startup itu rintisan. Jadi rintisan dari usaha yang akan kita bangun. Beda sama UKM ya Farhan ya. Tadi Bu Intan menyampaikan bahwa berbeda antara UKM sama startup. Bidangnya semua bidang Farhan. Kalian mau di bidang kuliner, di bidang mungkin ini ya, baju, pakaian mungkin, atau bisa jadi banyak hal kok Farhan. Tapi kalau yang Bu Intan pernah cerita nggak? Bu Intan kan asli Madiun ya. Bu Intan asli Madiun. Madiun itu dulu kotanya adalah kota mati. Kota mati katakanlah, banyak sekali hal yang tidak ini Farhan. Jelek lah gitu kan. Jelek kecil, jauh dari Sidoarjo, bahkan Surabaya apalagi ya. Madiun itu kota kecil. Yang terkenal cuma pecel dan juga bluder cokro. Bludernya. Nah, saat ini kalau kalian mungkin di Instagram atau mungkin di ini, Madiun tuh berubah bahkan 360 derajat. Kembali lagi ya, 180 derajat deh, 180 derajat. Bahkan Aston dan juga Fave itu berani untuk menginvestorkan atau menginvestasikan dirinya di kota Madiun. Entah ada apa dengan Madiun ya. Kalau dilihat sih, bayangkan Aston hotel sebesar itu ya punya nama ya. Kenapa di Madiun? Madiun tuh punya apa sih sebenarnya? Dan kalau kalian lihat, kafe itu di Madiun itu sangat banyak, bahkan di beberapa di beberapa jalan di Madiun itu kafenya keren-keren. Kalau kalian lihat ya, ternyata menjanjikan juga dan ramai. Madiun itu tengah anak-anak yang mau dari Jawa Tengah kayak Caruban, Ponorogo, terus Ngawi, arah yang tengah ya, mau ke Solo itu kan ada Ngawi, Nganjuk. Nah kayak gitu itu sudah area yang mereka cari saat weekend itu Madiun. Tengah-tengah dia. Mau ke Jawa Tengah juga dekat, mau ke Jawa Timur juga dekat. Gitu Farhan. Jadi investor itu
uh, punya ilmu, ya, punya ilmu, entah Bu Intan juga ini ya, Bu Intan juga nggak memahami, punya ilmu di mana dia bisa ngebaca ini produk kalau gue menginvestasikan di sini jalan nggak ya, itu sudah ada. Gitu Farhan. Iya Bu. Iya Bu. Makasih Bu. Sama-sama. Ada lagi mungkin teman-teman? Ada yang ditanyakan? Udah semua nih ya. Rangga tanya enggak? Enggak Bu, enggak. Enggak ya? Oke, kayaknya udah ini nih udah pada paham juga atau pada ngantuk. Sudah jam 8 kalian, atau mungkin masih ada yang ini di kantor. Ada yang di kantor kali ya. Kalian kalau misalnya offline, mungkin dari kebijakan kampus yang ada tidak semuanya bisa hadir loh. Kelihatannya kebijakannya adalah 50% dari total kelas yang ada. Sehingga nggak bisa semua kita ber-30. Kita ber-30 berapa sih? Itu datang semua ya. Tapi harapan Bu Intan online aja sebenarnya sudah enak kok. Kalau menurut kalian gimana? Gimana nih kalau Iya silakan. Kalau misal apa? Misi Bu ya. Iya nggak apa-apa Rangga. Kalau dibahas misal offline atau online lebih baik menurut saya mending offline. Soalnya kan bisa penyampainya langsung gitu loh. Kalau online gini masih ada kurangnya karena masih ada jarak ini. Iya, ada jarak di antara kita ya Rangga. Oke lah. Oke. Kalau teman-teman lain gimana nih? Tadi Bu Intan sih pokoknya gini ya. Kalian masih ada waktu seminggu untuk musyawarah, untuk kita bareng-bareng diskusi. Teman-teman deh, teman-teman sekelas ya. Maunya apa? Nanti kabari Bu Intan ya. Kabari Bu Intan kalau Bu, anak-anak kayaknya ingin offline. Bu, anak-anak kayaknya ingin ketemu. Nah, silahkan. Bu Intan akan siapkan, akan Bu Intan fasilitasi, kita ketemu di mana, di kelas ruang berapa, gitu ya. Ketua kelas kalian siapa sih? Rangga dan kawan-kawan? Belum dipilih kayaknya, bukan ini gabungan kelas ini kan. Oh iya, kita kelas gabungan ya. Kalian ada yang shift malam nggak? Selain Robi, kayaknya Robi tadi shift malam. Saya Bu. Aldimas malam? Nggak ada ya? Ada, nggak. Saya 3 shift Bu. Waduh. Jadi kalau misalnya masuk sore ya nggak bisa offline gimana Bu? Nggak apa-apa. Oh gitu. Online. Nah ini nih kendalanya, mungkin ada yang nggak bisa, ada yang bisa gitu ya. Iya Bu. Oke. Jadi itu tadi ya Dimas, Rangga dan kawan-kawan, kita bicarakan dulu ya kalian, terutama kalian bareng-bareng nih. Kayaknya gimana, apakah mau offline atau online. Bu Intan akan sediakan, fasilitasi dan kasih media, fasilitas dari kampus juga ngasih ke kasih kesempatan buat kalian untuk offline. Bu Intan juga bisa kok offline, insya Allah. Tapi ya itu tadi, kembali ke kalian. Kalau yang online silahkan. Kalau yang KWU kedua, yang kelas Bu Intan satunya, karena hanya 5 anak dan mereka bekerja semua, mereka ingin online, malah ingin online, karena mereka kebetulan shift-nya malam semua. Jadi
buat teman-teman KWU 1 silahkan ya dibicarakan, nanti kabari Bu Intan gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi teman-teman semua? Sudah ya kayaknya ya. Oke. Terima kasih buat pertemuan kita hari ini. Bu Intan harap ilmunya nyampe ke kalian. Kalian bisa memahami apa yang Bu Intan sampaikan. Ya. Ini apa? Oh ini ada chat Bu Intan tadi baru buka chat. Robi keberatan apabila kita secara online ya. Secara offline, sorry. Melalui online sepertinya lebih baik. Nah, oke. Nanti kita pertimbangan bareng-bareng ya, teman-teman semuanya. Bu Intan cukupkan pertemuan hari ini, teman-teman. Insya Allah, e-learning nanti akan Bu Intan bikin malam ini. Akan Bu Intan masukkan materi hari ini ke dalam e-learning dan juga video hasil rekaman kita. Dan Ibu harap pertemuan hari ini bermanfaat, menjadi ilmu jariah buat kalian. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Dan cukupkan ya pertemuan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ed. Oi. Apa tuh? Tak kira AFK aku mau. AFK gundul AFK. Kok sama kali mabar. Hah? Mabar. Grafik aku lo kurang mari kon mari ya. Grafik wis mari ya kon. Lho, urung du. Ya wis gak usah du, kabeh dikerjakno du. Kurang akon. Hah? Durung. Temen aku gorong. Iku lho karo Rijal lho delok. Aku ya gorong ketepan salah jodol bisa taek aku. Apa? Salah jodol aku. Gaya apa? Gawe apa emang ya kaitane? Hah? Aku goblok apa ya terjodol ini ya. Akhirnya gawe lapangan basket. Gawe lapangan basket. Lapangan basket. Menara Eiffel dulu. Hah? Menara Eiffel. Menara Eiffel. Menara Eiffel kan segitiga dibolong-bolong ya. Ya dadi anu, dadi kerupuk. Bisa sih ya. Eiffel iku sing bunder iku sih. Eiffel iku sing dhisik aku lali anjir. Eiffel iku sing ndi? Oke. Hah? Eiffel iku sing ndi? Paris sih lho, Bos. Mosok karo. Kayak tower iku lho. Lah iya, sing kok segitiga bolong-bolong iku sih. Yo, wis kayak ngono lah. Lah iya. Lah kok menara pisah. Bunder diiring nomor tabung. Kok cek mending dulu lapangan basket du. Aku gewendeng aku judul kuwi iki tambahan. Apamu? Jembatan Suramadu aku. Ngaweri ngono. Wes. Kepikiran opo lah ngono? Ya sak wonge ngekeki soale lho, bingung iki. Lah iya akan sing dijelasno pas mita mbek iku seje. Lah iya, dia ngekeki soale nama tempat lah. Nama tempat alamat ning ndi iku kan berarti sebuah bangunan kan ya? Iya, niru sesuatu. Nah, alamat kan niru sesuatu ah.
Jadi Masa- nanti. Masa aku kate gawe apel mero iki alamate apel nandi iki ya gak Cara ngerti. mangkane iku. Nek aku iki tukune yo tak gono kali sogo iki. Makane iku aku njukuk lapangan basket iku sik ono alamate kok. Nandi alamate kampus 1 Sidoarjo. Gak nang Semamda. Semamda. Walah dudu. Akmu eling atas iki sih Hah? takoni sing ditakoni itu gondrong ngono lek iki rek. Iya sih. Iya. Kayak kan tadi asli aja menjiwai ngono tuh. Menjiwai apa di sini? Efek sumpah ngerti ya. Tugas Menjiwai. numpuk wake gak mari-mari. Game lu wake sih gak tak harap. Sik tadi asli ta. Iya sih rek iki ndek lab. Akhir yo. Nandi kudu kon tuh. Hah? Nandi ku. Di warnet. Sing temen ah. Ya asli. Ya ndek lab lah. Lu masuk kon bendino kon. Lho iyalah. Wah. Wong iki mau wangi nyiapno gawe apa yudisium. Ndek kene offline. Ngeri. Tadi Berarti yudisiume streaming. berarti kon mang setuju lek offline mang. Aku meneng tok. Kon wis nang kampus ngono karek budal tok. Gak ngurus masih nak kampus yo wegah budale. Iya. Tadi sewanger ngono rek, abdu rek, rambutnya rek. Kayak bapak gitu. Aduh. Gak tahu WA kan masih sana tuh. Ya tahu kapanane ku. Bahas aku surrender. Gak melu TS. Yo melo, cuma tugas-tugasnya kono nak garap. Ya gak apa-apa tuh. Sembarang. Temen kalau nak garap. Iya. Kan kan. Kak apa jenenge? Opo ya? Apa Kan yo? gak wajib ya. Gak wajib sih. Iya sih. Sing wajib itu sholat tuh, istilah. Iya, yo wis seru. Masih sahadat yo yo. Iya. Lek sholat gak syahadat ya percuma tuh ya. Lah makane sahadat sih. Nomor 1 ya, nomor 1. Lah ya nomor 1. Terus ngongkon nang sholat juga oleh tuh, dosa tuh. Iya. Nek ngejak oleh ya. Nek ngejak. Loh, yuk gak oleh sih. Yo masa kalian ngejak. Loh, wong sik sholat kok mbok jak. Oh iya sih ya. Iya bener. Lah ngejak gelut oleh ya. Sholat itu. Iya. Wong sholat kok dikongkoni. Loh, wong nek salat ijen iso dijak gelut sih. Iya. Dikewaplok nang tekan mburi. Itu iso gak oleh. Loh, oleh sih rek. Nek kepengin jamaah lak dikaplok sih ya. Oh iya sih ya. Lah iya. Iya. Ya apa rek? Kok jurusan apa budakmu, Dul? Hah? Konsentrasi juga apa? Lah kon padha kok kon ngono sih. Iya dah. Wah, arek iki lali konco ya. Sing temen po awakmu. Iya, delokna lah, wekku lho. Tugasnya kono sing tak garap Iya, UTS sampai tugas pertama tok. Gaya apa kuwi ya? Lu ono aku. Hah? UTS gaya apa UTS? Point blank. UTS e. Kon Iya. gak apa? Kan pernah dengar kukiran enggak? Hah? Mainan teko lain, ngerti? Kukiran. Karo? Oh, kukiran. Pelayan-pelayan. Ya. Gak iku kon. Enggak, ya bukan gawe iku terinspirasi teko iku. Oh, konsepnya Nih. ta. Oh, iki lho, Rijal iki. Lah konsepnya ta. Iya, kaya terinspirasi teko iku aku. Aku malah gak open ero. Idene Apa wingi. point blank? Gak apa. Terinspirasi teko catur. Lah game apa lho tuh iku tuh? Das-dasan ta? Nah, cature tak kei story. Wah, das-dasan itu enak tuh. Durung ono tuh das. Das-dasan niku ono ndul das-dasan niku. Sing miring iku sih. Ya kan
Yo sing mangane miring iku. Lah yo mangane mir ono ngawur tapi jenenge duduk das-dasan. Iya tuh kan jenenge kan beda, kan Iya, sing iya. gawe duduk Indonesia. Iya sih. Iya kan? Iya bener. Iya sih kan nih. Mas jenenge das-dasan ngono ngawur. Lah Mas opo jenenge lo das-dasan. ngaran ini? Ya mbok sih Lah ya. ngaran ini opo? Hah? Lah iya atau layangan online duo, ayo kon. Ono Atau- layangan wis ono. Jam Ono, layangan Pak? iku. Yes, nekran online wis. Engko ono mode segitiga iku mode cirak sembarang. Ngawur ae. Mode normal iku keprakan dulu. Kebrakan. Enak sih. Ya katanya ya apa gawe nih terus iso nyentil lah. Atau iku apa jentik awakmu do. Jentik. Iya. Ya apa iku? Kayu iku lho, karo kayu sing Diuncalno dawa iku, ah? cilik. Hah? Ya apa ya apa? Iya, Kak. Kayu, sijine dawa, sijine cilik. Lah iya terus diuncalno ngene. Nah, iku apa ngaranine awakmu? Embul lali aku dulinan biyen iku. Nah, ya iku gak anu iku. Ngono. Mainan tradisional. Kok niku garap ta? Gak saking ae Rijal nang omah refreshing. Kon wis garap apa gurung? Apa lho, lek aku wis mari, Lur. Tak garap tasiko. Mari. Iya, tapi yo sik elek. Ngoweri Durung ngono tak warna. mari. Oh gak ada tekstur. Ilek tuh sumpah tuh. Iya. Cari sik elek-elekan, mosok langsung kudu apik rek. Yo gak iso aku. Aku ya, tetep tekstur gagal ya tae. Padahal Ya wis, apa, Bang? hah? Lapangan basket. Oh iya sih ya. Anu iya iya. Iya. Itu turun aku lek sampai apik yo turun. Mek. Standar. Aku gorong iki engko terakhir ya. Jarene sing ngono. Ijen ta iku nak ngono do. Iya. Ya nek kancaku sih kancaku nak sebelah. Lantai piro iku? Ngeloro. Ono kasure ta iku, gurimu iku. Endi sing kasur? Iku. Endi Iku iki? kasur ta iku. Iki. Iko. Sebelah kono. Iku. Endi sih? Iku. Ya iku lho. Nah, oh, tuh tak kira kasur iku mah. Ngawur aja ka kasur ae. Kayak di hotel. Enak lan. Kan ya berarti wingi sik ngurusi arek praktikum dison-dison iku do. Iya. Oh iya, Arek sing ngurusi. Waduh. Napa? Ya gak apa-apa. bubuk ae dulu lah ngomong. Bubuk jadi Rijal do. Hah? Bubuk. Bubuk jadi Rijal. Dari Rijal ket kapan dulu nek ngono? Ket mau ta pisan. Ya iku mau. Buanu online mau, kuliah mau. Wifi dulu. Boleh wifi iya. nang omah. Cak sana yo. Sak kelambek ngene sih, enggak ta? KWU ta? Iya. KWU gak. Oh iya sih ya. Gak sih ya. Dia anu telat juga Podo kabeh awak dhewe emang do. Apa ya? Ya mata kuliah Ono sing beda sih. Atsi. Apa? Atsi awakmu sapa? Happy Daddy. Oh iya padha sih Happy Daddy. Ya, Wong Jepang sih ya. Iya. Kon wingi ditakoni anime fotomu Goku gak ngaku kan ya gaplek. Mana aku meneng tok. Lah iya kan gaplek ya awakmu. Jano. Aku wae Kan mati. wingi
Hah? Ayo pas pertama kan ngerasanya awak mulai itu yang pakai foto anime itu siapa itu? Aku menang tok iku. Gak Aku ngurus. gak ya, coba aduh gak deli aku. Loh, lah iku lho emailku ke Dian rek. Fotone pancet karo tak ganti. Katanya diganti ya kayak apa tuh? Lah aku wis males ya ganti-ganti ngono ya. Aku saking tak ganti kok sing kita pertama apa online kalau dulu kan dikongkon ganti foto sing formal moro namae dikek ini iku baru tak ganti. Wis moro gak tau teku-tek wis. Aku wis gak ngurus, gak ganti-gantian, bodo amat. Nah, jane ngono sajane. Iya sakjane. Wong sing foto formal awakmu tok liyane gak ono. Ya iku mau ngono ya beberapa. Iya situ wedok. Robi pasti foto formal dulu. Iya. Ini iku tuh pancet. Iya, foto ini sing kelambi koyo dosen iku gak bisa. Robi sing ndi iki? Sing Robi lamunan sing kelas kene sih. wae sing anu. Sing golongane pajang iku. Iya BE. Iya beda tuh kita. Masa kau tahu tuh aku ngobrol karo sing iku. Wis beda aliran ya. Yes beda jauh. Beda aliran iki ceritane. Iya. Wis semester sakmene iki wis kumpul karo golongan anune agamae dhewe-dhewe arek. Iya. Sesuai agama masing-masing arek. Iya Cen. Lah iya. Nek gak cocok yo kate ngobrol opo yo aku gak pernah metu. Lah iya. Masih aku ya bingung wingi njukuk matkul iku ya ngono. Waduh kok gak ono sing kenal ngene aku. Langsung ngerasa, Ya, hah? kamu gak takon aku tapi, gak takon aku dah. Loh, wong apa ya wong jadwal arek-arek nge-share di grup ngono sih. Ojo ngikuti grup wisan. Duh, grup iku cuma koyo berita umum tok ae, melok ojo, melok grup. Iya. Beda golongan kok. Partai ini wis beda partai ini. Lah aku mana saya tahu gitu loh. Lek golongane sopo? Arek-arek ono sing padha kaya aku karo Rijal iki. Terutama aku karo Rijal iki padha, soalnya jukuke emang nang omah barengan. Lah aku gak ero pas iku Moro-moro kok ndelala ketepaan penjuruane padha lho. Ono jahe tambah casan ngene. Lah Rijal iki sisan yo kan. Lah iya, Rijal yo ngono, gak nyopo mu ayake. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah iya. Golongane arek-arek yo takon. Lek wis tuwek ngene gitu, grup iku wis cuma formalitas. Mending kon Kita kok ile kono sing jawab. pecian ae sing biasae. Sing ngono iso. Sopo? Kalau tekstur aku jir, iku gorong gawe nek ringe. Lah iya iku lapangan teksture gagal blok. Anda lah. Aku langsung gak rambut lho. Lho iki lho gagal iki. Lah aku wis nyoba tutorial iku ya. Teksture iku wis padha, wis tak padakno kok malah melok werna sing sijine tae aku salah tutuk apa sih? Kancaku kelas. Merek lho to. Iya wis metu kabeh. Aku lek aku yo angel, Cuk. Arek kita mbak gendeng gaya apa lho. Jembatan Suramadu. Ngoper ya wis mari pisan. Wae kok kenakno. Ngawur ngono gak tuh enek dus ya andu. Si kotak-kotak. Benar to wek. Kawekno iku to, apa? Ringet to, ring. Konsep mending wis tutuk tekstur, tingkat tekstur. Aku gurung tak warnai kok. Loh, iya gak ada tekstur. Objek sih. Marung tak ganti du, nggih tronton ae du enak kotak-kotak tok du. Iya sih ya. Iso diganti ya enggak iso. Nggih kerdus. Kare buka anu netok ya. Lah iya nek iso ya tak ganti pisan.
Nggih kerduse anu tuh Samsung AC. Apik iku. Aplikasi ini kuis apik saja nih tuh Blender itu cuma Ya jen apik aku yang biyen SMK lho. iya Aku lho saiki lho kali kok cuma tak akoni. hasilnya kan tergantung kemampuan individu. Iya. Aku biyen lho Nah, iya. SMK ya. Enak diajari guruku ngono ya. Wis foto tekstur aku yoan. Bareng saiki lali kabeh. Aduh wis pirang tahun niku. Ya setidaknya awakmu pernah dengar tuh. Aku ket krungu ya sik tas wingi ae sih. Ayo. Iya sih tapi yo percuma padha ae balen maneng aku lali kabeh. Di jalan. Terus ya apa ngumpul kapan? Si Narojian. Iya, aku wis mari. Oke ini kok. Iya. Ono koncone. Jarine sik kan aku bingung cara ngusir. Oh. Ya iku mangke alasan Ren. Lah kayak no laptop. Coba koncone kelas dah. Iya, SMA, konco SMA. Konco SMA. Si anu ya si nyambung ya. Sik nyambung. Kan maksudnya anu kita wis beda aja lek dhewe ngono wis suwe kan bisa sampai kuliah bisa ngaku sing karo Markona padha-padha SMA kan ya wis enggak coba. Parkirane sepi aduh nang kono tuh. Rame. Si ono sing masuk nang kampus ta? Lah kan ada yudisium iku. Di sini. Di sini apa? Di sini apa sih itu? Hah? Kegiatan itu. Mbok koyo Yudisium kegiatan aku lho gurung tetek yudisium karo aku yoan. Iya, aku ya iya tuh. Iya setidaknya tahu kan. Kok lah nyiapno sih, setidaknya. Ya nyiapno apa mek? Dekek komputer dek kono, genakno salon, mari ngono genakno jaringan, gawe streaminge. Ya wes. Padha karo wong duwe gawe duwe. Iya. Gak melok iku ya. Pang. Gak melok yudisium Koyo ya. sih menurutku sih berhubungan karo skripsi ku koyo yo. Yudisium mah. Iya. Yo Tapi koyo iku sing tahap ke opo iku? Iku sing aku gak paham iki. Podho aku ya gurung tetek kono. Semester 7 wis skripsi lho Dua itu. Terus yo apa iya yo? Apa kon kate? Gawe apa kon? Soale ak dhewe iku wis njukuk kabeh mata kuliahe. Lah iya kon lho kate Iya, kan? kate iya kon kate Jeko apa kon? Yo game dong aku sing konsentrasi game hari apa? Mosok kate Jarkom yo gendeng aku. Game apa? Yo game mau iki Mbok. Tak gawe. Iya sih. Game iku mang Mbok iku no. Lek iso kan iso gak apa-apa dilanjutno dulu. Iya sih. Ngono lho. Aduh. Iku golek entek. Coklat sabar saja. Iku kan sik karo garap ngono ta iku, blender. Iya. Iya. Tak delok itu terakhir jam piro du. Yo kok bengi jam 11. Nyontoh anu. Iki ono teko blender iki. Iya ono.
Iki aja. Apa screenshot hasilnya? Hasil ini loh wis dalam bentuk PNG. Wis aduh aku tak garap dulu ya. Kak kepingin ngomongnya aku garap di sana. Gak iso wis. Cukup. Ayo Aditi ayo lo. Lek pro no tak garapno kabeh tu sak kelas tu. Bayar 20.000 ngono tu. Saking gak pro. Nek wis pro ngono judule anu, miniatur kota Sidoarjo ini. Ya tak pateni ya. Ya wis. Oke, semangat dulu. Ya ya.